Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Slamet PH. Kali ini saya akan menyampaikan topik atau tema gitu ya, sulitnya membangun perangai ilmiah. Saya ulangi lagi, sulitnya membangun perangai ilmiah di Indonesia ini. Secara umum, mengapakah manusia itu ketika salah dan dikritik, kok tidak ada kelegaan menerima kritik? Bahkan mereka malah mencari-cari alasan untuk pembenaran dirinya. Kenapa demikian? Ya karena sejak kecil, ya ini pertama tidak dilatih berargumentasi, malah dilatih sentimentasi. Berargumentasi itu pada dasarnya berpikir yang rasional. Jadi kalau berpikir argumentasi itu ya setiap kali Anda ngeklaim bahwa ini salah, kalau Anda menyalahkan buktinya apa? Akan dituntut oleh yang disalahkan. Ini buktinya, nanti dulu. Bukti itu bisa dijamin enggak kredibilitasnya? Bisa Pak, ini saya kutip dari penelitian A, penelitian B, dari BPS, dari Kementerian Keuangan, dan seterusnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tidak dilatih berperangai ilmiah. Ini penting sekali. Anak-anak kita itu mestinya sejak kecil dilatih berperangai ilmiah. Jangan sampai anak-anak kita itu dilatih berperangai tapi yang tidak ilmiah gitu. Sehingga lalu di masa depannya itu kalau kita tidak pernah melatih perangai ilmiah, nanti ya hidupnya tidak akan mengutamakan scientific based, kebenaran yang didasarkan atas ilmiah, bukan power based, bukan kebenaran yang didasarkan atas penguasa. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, tidak dilatih logika rasional, malah terlalu banyak dilatih logika mistika. Logika rasional itu apa? Ya ilmiah sebenarnya. Artinya apa? Kalau Anda mengatakan bahwa itu benar, buktinya benar apa? Oh itu apa? Bermoral itu buktinya apa? Dan seterusnya. Itu prinsipnya logika rasional itu adalah bisa diverifikasi, bisa dibuktikan, kalau itu benar ya benar gitu ya. Kemudian yang keempat itu tidak dilatih untuk memahami realita, sehingga mengalami kesulitan melihat realita. Ini saya simak sekarang banyak kebijakan-kebijakan yang sebenarnya idenya saja yang bagus, tapi dalam mewujudkan ide-ide itu apakah berupa kebijakannya dan juga pelaksanaannya itu carut marut itu yang saya simak sekarang. Siapa yang tidak setuju dengan MGB? Seluruh dunia setuju. Tetapi lalu ketika sampai kebijakannya itu tidak tepat, lalu apalagi pada pelaksanaannya itu sudah bukan barang lagi yang mewah, semua orang sudah tahu ya. Kemudian yang kelima, tidak dilatih cara merespon perbedaan perspektif pikiran dan kepatuhanlah ya yang ditekankan. Jadi kita sebenarnya harusnya begitulah bagaimana kita melatih anak-anak kita itu agar supaya anak-anak kita itu ketika merespon terhadap perbedaan itu menggunakan pikiran dan kadang-kadang tidak menggunakan pikiran tapi kepatuhanlah yang ditekankan. Anda mungkin punya atasan lalu patuh buta terhadap atasan. Padahal atasnya ya manusia yang belum tentu kalau mutlak ya belum tentu, tidak pernah bisa berpikir mutlak. Hanya relatif, karena relatif ya ada kekurangan, kelemahan, ada kegelapan, ada kesalahannya kan begitu ya. Yang keenam itu sejak anak tidak dilatih altruisme resiprokal. Maksudnya apa? Altruisme itu memberi. Resiprokal itu ya saling dong. Kita hidup ini tidak bisa menangnya sendiri. Kita harus saling memberi. Karena sifat hidup kita itu adalah interaktif. Ya, interaktif. Tidak bisa salah satu menang yang satu kalah. Dan karena itu pendidikan kita itu mestinya lebih menekankan kepada istilahnya kerjasama atau kolaborasi. Jangan kompetisi. Kompetisi kan melatih permusuhan, yang satu menang satu kalah. Yang menang bisa happy, lalu yang kalah menderita. Masa Anda bisa happy karena penderitaan orang lain? Nah ini
sejak kecil kita itu memang sudah melatih anak-anak kita untuk bermusuhan. Gitu. Yang ketujuh, mendudukkan diri terpenting. Banyak orang-orang sekarang itu suka mensakralisasi dirinya, suka mengglorifikasi dirinya, bahwa akulah orang yang paling hebat. Orang-orang yang tidak humble semacam ini, humble itu apa? Rendah hati. Ya. Orang-orang yang tidak pernah punya rendah hati demikian, selalu mendudukkan diri terpenting dibanding yang lain-lain. Pamannya, rumah sakit, siapa yang terpenting? Banyak yang saya tanya, yang terpenting di sini dokter Bapak. Enggak, saya bilang gitu. Coba listrik kamu matikan itu. Enggak bisa operasi dia. Air kamu matikan. Enggak bisa operasi juga. Kamu demo jangan masuk semua. Enggak bisa apa-apa dokternya. Jadi sebenarnya kita ini hidup tidak ada yang boleh merasa terpenting. Semuanya penting. Karena satu sama lain saling berkolaborasi dalam rangka untuk mencapai tujuan dari organisasi yang bersangkutan, apakah rumah sakit, perusahaan, satuan pendidikan, dan sebagainya. Ya. Nomor 7, manusia itu cenderung bermental sentimental. Ya. Membela identitas terbatasnya. Ya, sebut saja kalau Sarah itulah. Jadi orang kalau sudah pada suku tertentu, seringkali ingin membela sukunya. Kalau orang sudah beragama tertentu, agama saya lah paling benar. Kamu salah. Kalau dari ras tertentu, ras saya ya paling baik. Rasmu nggak lebih baik. Ada juga kalau ada antar golongan, katakanlah partai politik atau apa gitu ya, partai politik saya lah paling baik. Apa itu salah itu? Bukan salah, tetapi itu tidak tahu cara hidup kerjasama. Karena demikian orang itu lalu mengagung-agungkan identitas terbatas dia, ya sulit diajak kerjasama, sulit diajak kolaborasi. Adanya selalu permusuhan, nah itu nggak bagus. Nomor 8, tidak dilatih menerima konsekuensi atas perbuatannya. Kita di dunia ini berbuat, selalu menghitung konsekuensinya, akibatnya apa. Orang yang berbuat tidak pernah menghitung konsekuensi atau akibatnya, akan berakhir dengan berantakan. Maka dari itu setiap kali Anda berbuat, itu sebab hitung-hitung akibatnya atau konsekuensinya. Karena pasti ada. Itu udah hukum-hukumnya begitu. Anda makan pasti kenyang, setelah kenyang pasti BAB. Anda ngantuk mesti tidur, setelah tidur atau segar ngantuk lagi. Kalau Anda itu haus minum, setelah minum lalu tidak haus, lalu nanti minum haus lagi, minum lagi. Itulah hidup yang saya katakan, hidup ini sebenarnya adalah mengulang-ulang, tapi kalau bisa mengulang-ulang yang diperbaiki. Tapi intinya, siap Anda bertindak, hitung-hitung akibatnya, konsekuensinya. Ya, kalau nanti Anda tidak pernah menghitung akibat atau konsekuensinya, berantakan hidupmu. Saya bahkan sebagai orang beragama, saya itu menganggap dunia lebih penting daripada akhirat. Loh kenapa? Ya karena dunia itu penyebab, akhirat itu akibat. Meskipun aku sering berseberangan dengan kawan-kawan saya, seringkali kok bukan begitu Prof. Sami, yang penting akhirat itu. Loh, aku tidak mengatakan yang penting ya. Tapi akhirat itu menurut saya, apakah besok masuk neraka atau surga, itu adalah akibat perbuatanmu di dunia ini. Maka kalau Anda ingin masuk surga, ya di dunia ini berbuatlah yang benar. Tidak hanya cukup benar, yang baik yang membaikkan orang lain, dan yang juga yang ketiga adalah yang indah. Hidup kita itu penuh dengan keindahan, dengan diri kita, dengan orang lain, dan siapapun. Ya. Nah ini pada dasarnya kita jarang melatih anak-anak kita supaya menerima konsekuensi atau akibat atas perbuatannya, tindakannya. Nomor 9, anak-anak kita itu tidak dilatih bias masa depan. Saya ulangi lagi, anak-anak kita itu tidak dilatih bias masa depan. Padahal hidup kita itu ke depan, bukan sekarang, bukan stagnasi, bukan masa lalu. Jangan sampai kita itu mengajarkan terlalu bias masa lalu, dulu. Ini mengatakan itu dulu itu. Itu masa lalu. Apakah masa sekarang sama dengan masa lalu? Nah itu pikirkanlah itu. Sehingga kalau kita bisa itu mendidik
atau latihlah anak kita itu supaya bias masa depan, bukan masa lalu nggak penting. Masa lalu adalah merupakan sejarah. Jangan sampai kita masuk lubang salah yang sama, lalu marilah kita perbaiki atas dasar pengalaman masa lalu. Ada gunanya masa lalu, tapi jangan sampai hidupmu selalu ngutap-ngutip masa lalu gitu ya. Itu kan Anda akan bias masa lalu, ya kapan maju, nggak mungkin. Nomor 10, anak-anak kita itu tidak dilatih belajar cepat ala intelijen. Saya belak-belakan. Cara belajar saya itu saya ngikuti badan intelijen. Entah Indonesia, entah luar negeri. Semua badan intelijen itu kenapa ya dalam waktu singkat kok bisa memahami situasi. Dan bisa bahkan tidak hanya memahami situasi, tapi bagaimana mengendalikan. Kan badan intelijen ini kan juga salah satu tugasnya kan mengendalikan situasi agar supaya sesuai dengan tujuan-tujuan negara yang dimaksud. Nah, itu penting sekali kita itu bagaimana mengajar anak kita supaya menjadi faster learner, pebelajar cepat. Dan itu saya cermati badan intelijen. Saya banyak belajar dari badan intelijen bagaimana cara belajar yang cepat itu. Nah, itu nomor 10. Kemudian nomor 11, ini yang terakhir, tentu tidak harus yang terakhir, tapi maksud saya Anda boleh menambah. Nomor 11, tidak disadari bahwa orang cerdas itu selalu menyisakan pertanyaan. Kenapa? Ya karena perspektif pikiran manusia itu hanyalah sampai relatif saja, tidak pernah mutlak. Artinya apa? Kalau relatif ya ada kelemahan, ada kekurangan, ada kekilapan, ada kesalahan. Ini perlu ditanamkan. Jadi jangan sampai menganggap dirinya itu hebat. Nggak ada salahnya. Orang cerdas selalu menyisakan pertanyaan, benarkah yang saya lakukan tadi? Apa kelebihannya, kekurangannya apa? Lalu di mana apa kesalahannya? Manusia atau orang yang cerdas itu selalu menyisakan pertanyaan. Karena merasa dia tidak pernah mutlak. Jadi apa yang dia pikirkan kemungkinan ada lubang-lubang kesalahan, kekilapan, kekurangan, kelemahan. Ya ini dari perspektif manusia begitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan, lalu solusinya gimana gitu ya? Kalau ada apa istilahnya 11 kesulitan tadi, solusinya gimana ya? Tentu saja tidak lain ya tidak bukan ya kita melatih cara-cara menyelesaikan 11 hal tersebut. Tentu saja solusinya bisa alternatif karena satu masalah itu bisa saja alternatif solusinya lebih dari satu. Sekian dulu, terima kasih.